Pernahkah kalian merasa kesal, salah paham, atau bahkan kehilangan kesempatan hanya karena komunikasi? Sebenarnya apa sih komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Kedengarannya simpel kan? Tapi dampaknya luar biasa. Bayangkan ini, tanpa komunikasi kita tidak bisa bekerja sama, tidak bisa memesan kopi di pagi hari, bahkan tidak bisa membangun hubungan. Komunikasi adalah pondasi dari semua interaksi kita, dari yang paling personal sampai yang paling profesional. Dampak komunikasi yang baik dan buruk. Mari kita lihat dampak komunikasi yang buruk. Misunderstanding atau salah paham. Pesan yang tidak jelas bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Contohnya, teman yang tiba-tiba marah karena kita salah mengerti maksud pesannya. Konflik dan pertengkaran. Banyak konflik terjadi karena komunikasi yang buruk atau tidak adanya komunikasi sama sekali. Hubungan yang retak, entah itu hubungan pertemanan, keluarga, atau romantis, semuanya bisa rusak jika kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan atau butuhkan dengan baik. Peluang yang hilang. Dalam dunia kerja, komunikasi yang buruk bisa berarti proyek gagal, kehilangan klien, atau bahkan PHK. Tapi, ada sisi cerahnya. Komunikasi yang efektif justru membawa banyak kebaikan. Memperkuat hubungan. Kita bisa lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita karena saling memahami, menyelesaikan masalah. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencari solusi bersama daripada hanya bertengkar. Meningkatkan produktivitas. Di lingkungan kerja, komunikasi yang jelas membuat tim lebih efisien dan efektif. Membangun kepercayaan. Saat kita merasa didengar dan dipahami, kepercayaan akan terbangun. Lalu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita? Ini beberapa tips yang bisa langsung kalian praktekkan. Dengarkan secara aktif. Ini bukan cuma soal mendengar kata-kata, tapi juga memahami maksud, emosi, dan pesan nonverbalnya. Cobalah untuk tidak memotong pembicaraan dan fokus pada apa yang dikatakan lawan bicara. Berbicara dengan jelas dan ringkas. Sampaikan pesan Anda secara langsung, tidak bertele-tele. Hindari asumsi dan pastikan pesan Anda mudah dimengerti. Perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita, seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pastikan bahasa tubuh Anda sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Berikan dan terima umpan balik. Jangan takut untuk meminta klarifikasi jika ada yang tidak jelas. Dan berikan umpan balik yang konstruktif dengan cara yang sopan. Pilih media komunikasi yang tepat. Terkadang, pesan penting lebih baik disampaikan lewat tatap muka daripada pesan teks. Sesuaikan media dengan urgensi dan sensitivitas pesan. Tantangan dan pentingnya latihan. Tentu saja, meningkatkan kemampuan komunikasi itu butuh latihan. Kita tidak akan langsung jago dalam semalam. Mungkin ada beberapa tantangan. Rasa malu atau canggung, terutama saat harus menyampaikan sesuatu yang sulit. Perbedaan latar belakang. Gaya komunikasi setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi ingat, setiap percakapan adalah kesempatan untuk berlatih. Dari obrolan ringan dengan teman sampai presentasi penting di kantor. Semuanya adalah arena untuk mengasah skill komunikasi kita. Semakin sering berlatih, semakin natural dan efektif kita akan berkomunikasi. Jadi teman-teman, komunikasi bukanlah sekadar berbicara. Ini adalah seni untuk memahami dan dipahami, membangun jembatan dan menciptakan dampak positif dalam hidup kita. Mulailah dari sekarang untuk lebih memperhatikan cara Anda berkomunikasi. Dengarkan lebih banyak, bicaralah dengan jelas, dan jadilah komunikator yang lebih baik. Saya tantang kalian untuk mulai menerapkan salah satu tips yang kita bahas hari ini. Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like,
komen, share, dan subscribe ke channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat berkomunikasi.